Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4 SD. Mari belajar bersama Ibu Guru. Materi tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeriku. Pembelajaran 1. Ayo siapkan buku tulis dan pulpennya. Kita belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menyebutkan informasi baru tentang orang Kanekes di suku Baduy dengan tepat. 2. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan kata-kata sulit dan menuliskan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks dengan benar. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya listrik dengan benar. 4. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru tentang listrik statis dan listrik dinamis dengan rinci. Pembelajaran 1. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Ayo membaca. Orang Kanekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka orang Kanekes. Dengan bahasa Sunda, orang artinya orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok bersama 4-5 temanmu. Pertanyaan pertama, adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Persamaannya adalah suku Baduy luar suka menggunakan teknologi dan alat elektronik. Perbedaannya, suku Baduy dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Pertanyaan kedua, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Ada 5 kata sulit. 1. Tradisi. 2. Alat elektronik. 3. Alat transportasi.
4. Teknologi. 5. Pakaian adat. Pertanyaan ketiga, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks urang Kanekes, suku Baduy. Ada 4 paragraf. Ceritakan hasil diskusi kelompokmu, bandingkan dengan hasil diskusi kelompok lain. Apakah ada perbedaannya? Dari teks urang Kanekes, si suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Ayo mencoba. Lakukan kegiatan ini di dalam kelas. 1. Tutuplah pintu dan jendela ruang kelas serta gorden jika ada. 2. Nyalakan lampu kelas dengan saklar. Bagaimana kondisi ruang kelas? 3. Padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di dalam ruang kelas? 4. Catatlah hasil pengamatan kalian. Ayo berdiskusi. Berdasarkan kegiatan tersebut, diskusikan jawaban pertanyaan berikut. 1. Apa yang menyebabkan lampu menyala? Lampu dapat menyala karena adanya aliran arus listrik. 2. Apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Lampu tidak dapat menyala karena aliran arus listrik diputus atau terputus. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Ayo mencoba. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. 1. Siapkan penggaris. 2. Potonglah kertas kecil-kecil, lalu letakkan pada permukaan meja. 3. Dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. 4. Apa yang terjadi? Catat hasil pengamatanmu. 5. Gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. 6. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. 7. Ulangi kegiatan di atas beberapa kali. Setiap benda netral mempunyai 2 muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik.
Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Tugas 1. Kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Tuliskan dengan bahasamu sendiri. Contoh, listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam, dan perpindahan arusnya terbatas. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Pertanyaan kedua, carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Contoh gejala listrik statis pada pembelajaran 2, bacakan hasil tugasmu di depan Bapak Ibu guru dan teman-temanmu. Jawaban, listrik statis terjadi ketika terbentuknya petir saat hujan. 2. Gosokkan kain sutra dengan kaca. 3. Gosokkan batang plastik dengan kain wol. 4. Tangan didekatkan dengan layar televisi. 5. Saat menyisir rambut akan terbawa berdiri sendiri seiring dengan gerakan sisir. 6. Debu yang tertempel pada layar TV. 7. Penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut atau tangan kering akan menarik potongan kertas kecil. Sekian materi tema 7 subtema 2 pembelajaran 1. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.